Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope you are fine. Kembali lagi kita bertemu di channel ini, channel yang membahas materi-materi pembelajaran bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Kali ini kita akan membahas soal-soal asesmen standar penilaian daerah tahun 2002. Bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk selalu subscribe channelnya, like video-videonya, dan share ke teman ya, agar kita bisa belajar bersama dari mana aja. Baik, kita mulai dengan soal nomor 1, yaitu soal tentang greeting cards atau kartu ucapan selamat. Kita lihat dulu greeting cards-nya. Congratulations on your achievement, Finn. Winning English debate competition is not something which happened overnight. You are the smartest sibling. I'm proud of you, Eddie. Jadi isi dari greeting cards ini adalah ucapan selamat atas prestasi Finn ya. Finn ini memenangi atau menjuarai lomba English debate competition, lomba debat dalam bahasa Inggris ya. You are smartest siblings. Jadi katanya dia adalah saudara yang paling pintar dari Eddie. Di sini kata siblings adalah saudara ya, atau saudara sekeluarga atau saudara ya. I'm proud of you. Aku bangga denganmu. Nah, di sini jadi pengirimnya adalah, kita lihat pengirimnya adalah Eddie, ditujukan kepada Finn ya. Jadi ucapan selamat dari Eddie kepada Finn karena Finn memenangi lomba debat dalam bahasa Inggris ya. Oke, kita lihat soalnya. What is likely the relationship between the sender and receiver of the greeting cards? What is likely? Apa yang hubungan antara si sender, si pengirim, dengan si receiver, si penerima greeting cards ini? Kita tahu bahwa the sendernya, kita lihat di bawah sini, pengirimnya adalah Eddie, sedangkan penerima greeting cards-nya adalah si Finn di sini ya. Hubungannya di antara mereka berdua apa? Kita lihat di sini ada kata siblings yang tadi sudah kita bahas. Siblings adalah saudara kandung ya, saudara kandung, bisa adik, bisa kakak ya. Jadi kata sibling di sini menunjukkan bahwa Eddie dan Finn adalah saudara kandung. Berarti yang paling tepat adalah jawaban brother and sister, atau kakak dan kakak perempuan dan kakak laki-laki. Jadi nomor 1 jawaban yang tepat adalah jawaban D, delta. Baik, kita lanjutkan dengan soal nomor 2. Di sini ada teks ya. Kita lihat di sini, what does the writer tell us about? What does the writer tells us about? Jadi di sini kita ditanyakan apa yang disampaikan oleh si penulis dalam teks tersebut ya. Kita lihat di sini ya. Pertama kita tentukan dulu topiknya. My favorite thing has to be my bike. Jadi di sini diceritakan bahwa benda favoritnya adalah bike ya, bike atau bicycle atau sepeda. Jadi teks ini kita lihat di paragraf 2-nya juga my bicycle, di paragraf 3-nya juga ada kata my bicycle. Jadi paragraf ini kemungkinan besar adalah mendeskripsikan sepeda ya. Jadi kita lihat di sini di paragraf 2, kita lihat dia menggambarkan sepedanya, bahannya terbuat dari apa ya. Di sini it is made of carbon ya. Juga warnanya seperti apa, yang menceritakan suatu fisik sepeda tersebut. Jadi, jika yang diceritakan ada suatu fisik atau penampakan benda, maka paragrafnya adalah paragraf deskripsi. Nah, kita lihat di sini, what does the writer tell us about? Kira-kira yang disampaikan apa? Dari teks yang tadi kita bilang, paragraf pertama itu menceritakan tentang benda favoritnya, yaitu sepeda. Jadi, jawaban yang tepat adalah his sport bicycle, yaitu jawaban D. Baik, kita lanjutkan dengan soal nomor 3. Masih dengan teks yang sama, yaitu teks tentang my bike atau teks deskripsi tentang sepeda si penulis. Ya, di sini pertanyaannya adalah among the statement below, di antara pernyataan-pernyataan 1 sampai 4 di bawah ini, which are true about the writer's bike? Which are true about the writer's bike? Mana yang tepat tentang sepeda si penulis? Berarti kita harus mencari fakta-fakta di bawah ini 1 2 3 4 ini, kita cocokkan dengan teks yang ada. Kita lihat di sini yang dibahas adalah physical appearance ya, karena paragrafnya paragraf deskripsi, tentu saja adalah physical appearance atau penampakan dari sepeda tersebut. Kita lihat yang menceritakan tentang fisik sepedanya ada di paragraf 2. Mari kita cocokkan. Nomor 1, pernyataan 1, it is made of carbon fiber. Berarti kata kuncinya di sini adalah carbon fiber. Kita lihat di teks ada kata carbon fiber di paragraf 2 ini, it is made of carbon fiber. Carbon fiber ya. Jadi sepedanya terbuat dari carbon fiber.
Berarti pernyataan nomor 1 benar ya. Nomor 2 kita lihat, it has dual tone colors. It has dual tone colors. Dual tone colors adalah frasa kuncinya. Kita lihat di mana yang ada katanya di sini ya. Kita lihat di paragraf 2, it has dual tone colors. Berarti pernyataan nomor 2 juga benar ya, memiliki dua warna. Ya, berarti pernyataan nomor 2 benar ya. Kita lihat dulu pernyataan nomor 3, it has two narrow wheels. It has two narrow wheels katanya. Kata narrow wheels kita lihat, kita cocokkan di teks paragraf 2, it has two wide wheels. Ya, ternyata wide ya, lebar. Wheelsnya wide atau lebar, sedangkan di sini wheels atau rodanya di sini narrow atau sempit. Nomor 3 berarti salah. Untuk nomor 4, it has colorful handlebar. Kita lihat kata handlebar ada di paragraf 2 juga, tapi di sini handlebarnya black, tidak colorful ya, berwarna hitam handlebarnya. Sedangkan di sini berwarna-warni. Jadi pernyataan nomor 4 ini pun salah. Jadi yang benar tadi adalah pernyataan nomor 1 dan 2, yaitu jawaban jawaban pilihan D, delta. Nomor 3 ini berarti jawabannya adalah 1 dan 2 atau pilihan D, delta. Baik, kita lanjutkan dengan soal nomor 4. Masih dengan teks yang sama, yaitu teks deskripsi tentang sepeda ya. Kita lihat di sini, why does the writer always check the tire, pedals and gears? Di sini ya. Kenapa si penulis selalu mengecek tires, ban, pedalsnya atau pedalsnya dan gearnya ya di sini ya. Kenapa selalu mengecek bagian sepeda tersebut? Kata-kata tires, pedals and gears ini adalah kata kunci dari soal ini. Berarti kita harus mencari kata ini dalam teks ya. Kita lihat ada di paragraf 3, yaitu I always check the tire, pedals and gears to ensure my safety. Nah, jawabannya adalah persoalnya tadi kita ditanyakan kenapa selalu mengeceknya. Jawabannya di sini ya. Jawabannya to ensure my safety. Jadi untuk supaya menjamin keselamatannya si pengendara sepeda tersebut. Ya, kata yang tepat adalah yang mana ya? Yang menunjukkan menjaga keselamatan si pengendara ya. Kita lihat di sini yang B yang paling tepat ya, to make sure, meyakinkan bahwa sepeda itu aman untuk dikendarai, yaitu to make sure the bike is safe to ride ya, meyakinkan bahwa sepedanya aman untuk dikendarai. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah jawaban B. Baik, kita lanjutkan dengan soal nomor 5. Teksnya di sini kita lihat berbeda dengan teks yang tadi soal nomor 4. Kita lihat, what did the instructor do before he trained the writer to drive? Nah, kita baca dulu paragraf pertamanya. It was the time when I learned to drive a car. I never imagined that the chance would come to me. It was the time when I learned to drive the car. Di sini dia menyampaikan bahwa ini adalah saatnya saya belajar mengendarai mobil. Jadi di sini dia menceritakan pengalamannya sewaktu belajar mengendarai mobil. Teks ini adalah teks recount atau yang artinya kembali, count artinya menceritakan. Jadi recount ini, teks ini adalah teks yang menceritakan kembali pengalaman yang menarik ya. It was the time when I learned to drive a car. Nah, jadi teks ini adalah teks recount ya. Kembali kita ke soal, what did the instructor do before he trained the writer to drive ya. Jadi kita cari kata kuncinya yaitu instructor sama train the writer to drive ya. Kita lihat di sini di paragraf 1 dan paragraf 2, it was the time. Nah, inilah ya, ada di paragraf 3 ya, it was the time for me to hold the steering wheels. Jadi saatnya dia mengendarai atau praktek mengendarai mobil dengan cara memegang steering wheel ya. I was a little bit nervous, dia gugup. However, nah di sini the instructor. Nah, kita lihat kata instructor ya di soal dan di teks ini. Instructor told me to control my stress and nerve. Jadi si instrukturnya memberitahu dia untuk mengendalikan stres dan mengendalikan tekanan yang kegugupan yang ada di diri si penulis ini. He asked me to relax. Dia disuruh atau disarankan untuk relax dan fokus ya. Jadi sebelum mengendarai mobilnya, sebelum praktek mengendarai mobilnya, si penulis ini disarankan oleh si instruktur untuk relax dan fokus ya. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang A. Ask the writer to relax and focus. Nomor 5 adalah A.
Oke, kita lanjut dengan soal nomor 6. Masih dengan teks yang sama, yaitu teks recount, menceritakan tentang pengalaman si penulis belajar mengendarai mobil. Soalnya adalah the text tell us about the writer experience, ya, menceritakan tentang pengalaman si penulis. Apa ya? Tadi kita tahu bahwa dia di sini learn to drive the car, mengendarai mobil, ya. Berarti dia jawaban yang tepat dari soal nomor 6 adalah learning to drive in a driving school, yaitu jawaban D, ya. Baik, mari kita lanjutkan dengan soal nomor 7. Masih dengan teks yang sama, yaitu teks recount, mengendarai kendaraan yang dialami si penulis. Kita lihat pertanyaannya adalah, the writer was 18 years old, his body was not as big as other people at this age. Dia berumur 18 tahun, tetapi badannya lebih kecil dari yang seusianya. The appropriate word to complete the sentence is the writer was 18 years old. Jadi kita disuruh menyambungkan kalimat ini, ya. Menyambungkan kalimat ini dengan kata sambung yang tepat. Kira-kira yang mana yang di depan ini, ya. Nah, kita lihat. The writer was 18 years old. Ya, si penulis 18 tahun umurnya. His body was not as big as other people at this age. Tetapi badannya tidak sebesar orang seusianya. Oleh karena itu di sini terjadi hubungan antar kalimat yang menunjukkan berlawanan, ya. Jika berlawanan, kata sambung yang tepat di depan ini berarti kata sambung yang tepat adalah kata sambung kontras, ya, yang biasanya terdiri dari but atau even though atau although, ya. Jadi jawaban yang tepat di sini yang menyambungkan dua kata ini yaitu kata although atau meskipun. Although the writer was 18 years old, walaupun si penulis berusia 18 tahun, his body, badannya tidak besar seperti orang seusianya, ya. Jadi jawaban nomor 7 yang tepat kata although. Baik, kita lanjutkan dengan soal nomor 8. Soal nomor 8 adalah soal how to make jamu kudus laos. Di sini teksnya tentang bagaimana cara membuat jamu kudus. Berarti soalnya nomor 8 ini adalah soal prosedur teks, ya. Kita lihat soalnya, what is likely the benefit of reading text? Apa kira-kira keuntungan atau tujuan si penulis, apa keuntungan kita setelah membaca teks ini? Seperti yang kita tahu bahwa teks prosedur isinya adalah langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Otomatis kita tahu bahwa manfaatnya adalah kita menjadi tahu dan kita bisa membuat apa yang disampaikan di teks tersebut berdasarkan langkah-langkah yang diberikan oleh teks, ya. Kita lihat yang mana? Reader recognize the function. Si pembaca akan mengenali fungsi dari jamu kudus laos. Bukan, ya, bukan itu. Si pembaca yang B, readers know the material to make jamu kudus. Kita bisa tahu bahannya juga bukan. Readers are able to make jamu kudus laos by themselves. Bisa membuat jamu kudus dengan sendirinya. Readers get information. Pembaca bisa mendapatkan informasi, ya. Dari paragraf ini, dari paragraf prosedur ini, kita bisa membuat jamu kudus sendiri berdasarkan langkah-langkah yang disampaikan dalam teks prosedur, ya. Berarti jawaban yang tepat adalah C. Readers, pembaca, are able, bisa, to make, membuat jamu kudus laos, by themselves, berdasarkan bisa membuat jamu kudus laos sendiri atau secara mandiri. Berarti lah jawaban nomor 8 yang tepat adalah C. Baik, kita lanjutkan dengan soal nomor 9. Masih dengan soal prosedur teks yang berjudul how to make jamu kudu laos, ya. Kita lihat pertanyaannya, what should you do after pounding the noni fruit, garlic clove, and kedaung seed? Nah, di sini kita harus mencari apa yang kita lakukan setelah, ya, after pounding the noni fruit. Berarti ini pertanyaannya mengenai instruksi yang disampaikan di paragraf prosedur tersebut, ya. Setelah, ya, berarti di sekitar instruksi atau langkah-langkah yang diberikan di sini, ya. Pounding the noni fruit. Kita cari kata kuncinya adalah pounding. Di sini kata pounding adalah di sini, ya, ada di langkah kedua, ya, pound, ya, to pound di sini, ya. To pound ini atau pounding ini artinya adalah menumbuk atau biasanya kita nyebutnya mengulek.
ya. Noni fruit, mengkudu ini, garlic clove, bawang putih, dan kedaung seed, bibit kedaung ini. Ya, jadi kita menumbuk. Setelah menumbuk ini, nah katanya di sini kita menggunakan mortar dan pestle ya. Mortar dan pestle ini alat tumbuk ya, alat untuk menumbuk atau menghancurkannya ya, ulekannya ya. Jadi setelah ini apa yang kita lakukan? Nah, yang tepat berarti instruksi berikutnya yang di bawahnya ya, yaitu add water. Nah, berarti setelah pounding the noni fruit kita melakukan add water ya, add water atau menambahkan air. Mana di sini yang menambahkan air? Di antara pilihan A, boiling the sugar, bukan. Bring the liquid to boil or until desired concentration. Bring the liquid to boil, ini memasak air, bukan ya, tapi menambahkan air. Yang C, mixing the blended ingredient in some water. Nah, inilah mixing, berarti mencampur dengan air, sama seperti menambahkan air. Berarti jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban C, mixing, mencampur bahan-bahan tersebut dengan air ya. Jadi jawaban tepat adalah jawaban C, Charlie. Baik, kita berlanjut ke soal nomor 10. Changing zoom background on the desktop app. Sama, ini ya adalah soal prosedur. Bagaimana merubah background atau latar belakang di aplikasi Zoom on the desktop app, di desktop atau di komputer PC atau laptop ya. Jadi bukan di handphone ya. Ini adalah langkah-langkah mengubah background dari aplikasi Zoom di komputer, di PC atau laptop ya. Nah, kita lihat the text is written to. Jadi teks ini dibuat untuk, nah seperti yang kita tahu, teks prosedur dibuat untuk memandu atau memberikan langkah-langkah sehingga si pembaca bisa mengikuti langkah-langkah tersebut untuk mencapai suatu goal atau tujuan tertentu. Kita lihat di sini tujuannya adalah changing, merubah background dari aplikasi Zoom ya. Yang mana yang tepat ya? Yang A, ask reader to design Zoom background, untuk mendesain. Salah ya. To persuade, untuk mempengaruhi juga bukan ya. To tell readers, memberitahu bagaimana. Create, nah di sini meng-create, menciptakan, sedangkan di sini mengubah ya. Di sini create, di sini mengubah. Jadi yang C salah, yang tepat adalah pilihan jawaban D berarti ya. Guide readers, memandu pembaca how to change, bagaimana merubah ya, bagaimana mengubah changing, to change Zoom background on the desktop app. Jadi yang tepat adalah pilihan jawaban D atau delta.